Iya, mengenai pertandingan yang akan berlangsung pada hari Senin antara skuad Garuda Timnas Indonesia melawan Uzbekistan, kita tentu akan membahas lebih dalam. Tadi sudah disampaikan apa kata redaksi oleh pemimpin redaksi TV One, Bang Lalu Mara, yang juga mengatakan akan membahas lebih lanjut ya. Kita makanya menghadirkan kedua narasumber kami, ada Bang Herdiman Koto, pengamat sepak bola. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Sira. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat ya, Bang. Ya. Kemudian ada Bang Rahim Sukasa, tokoh sepak bola Indonesia dan juga mantan ketua BTN. Selamat pagi Bang Rahim. Bang Rahim, Sehat sehat ya? Kita semangat nih membahas mengenai kekuatan skuad Garuda yang akan menghadapi Uzbekistan. Tapi paling tidak kalau kita melihat peta kekuatan dari Uzbekistan sendiri seperti apa sih Bang Hardiman? Uzbekistan, Serigala Putih, pelatihnya Timur Kapadze. Oke. Ini adalah satu kekuatan yang menakjubkan. Saya bilang harus seperti itu. Oke. 2023 mereka menjadi perempat finalis di Asian Games Ya. di Cina. Ya. Setahun sebelumnya mereka adalah finalis Piala Asia Under 23, di mana dalam partai final mereka dikalahkan oleh Arab Saudi. Sekarang Piala Asia Under 23 2024 Ya. mereka tiba di putaran final di Qatar tanpa terkalahkan, menang besar di banyak partai. Ya. Ya. Di putaran final di Qatar, di grup D, mereka adalah satu-satunya tim dalam statistik Piala Asia di Qatar yang selalu menang besar. Mereka sudah menorehkan 12 gol Iya. dari 4 partai, tidak pernah kebobolan. Hari ini mereka tiba di semifinal, tetapi sebentar lagi mereka akan berhadapan dengan skuad Indonesia. Ya. Garuda Muda. Iya. Ya. Ini rame nih, Rame, seru ya. seru ini. Nah, kalau melihat kan tadi dikatakan bahwa sebenarnya Uzbekistan ini tidak pernah terkalahkan, tidak pernah ternoda ya, clear sheet lah dapat Yes. dikatakan seperti itu ya. Nah, clean sheet maksud kami, tim ini sangat produktif, Yep. kemudian juga cukup kuat permainannya. Yep. Nah, kalau dari Bang Herdiman sendiri, apa yang perlu dilakukan oleh STY untuk nantinya benar-benar timnas Indonesia mampu menggogolkan gawang dari Uzbekistan? Oke, laga ini Senin malam ini adalah laga yang dinanti oleh jutaan masyarakat Indonesia. Ya. Dalam laga ini Indonesia sementara secara non teknis diuntungkan oleh dua hal. Oke. Pertama, kita bermain di Jakarta Mini, Ya. namanya GBK, Gelora Abdullah bin Khalifa. Iya. 4 pertandingan terakhir Indonesia di sini di GBK di Doha, kita selalu menang. Diawali dengan 1-0 versus Vietnam Ya. di Piala Asia 2024. Lalu kita di sini mengalahkan Australia, Ya. mengalahkan Jordania, dan terakhir terbaru kita menghantam Korea Selatan. Ya. Ini satu keuntungan yang menarik. Di sini di GBK Gelora Abdullah bin Khalifa, Indonesia disupport oleh Garuda Qatar. Ya. Ya. Wow. Garuda Qatar adalah kumpulan supporter yang berisikan diaspora Indonesia. Kita tahu di Qatar hidup sekitar 40.000 warga Indonesia. Ya. Ya. Partai melawan Korea, 10.000 warga Indonesia di Qatar, diaspora Indonesia di Qatar hadir di stadion. Ya. Mereka lah satu Itu kekuatan, dukungan yang luar biasa pastinya satu untuk kekuatan yang timnas mendukung Indonesia, kekuatan. timnas kita. Ya. Itu non teknis. Teknis. Oke, kita kehilangan seorang nama, Rafael Struijk, yang terkena hukuman 2 kartu kuning. Ya. Tetapi kita berkaca, ketika kita membutuhkan kemenangan melawan Australia, ketika itu Ivar Jenner juga absen. Ya. STY kelas. Dia membangun tim ini sudah 4 tahun. Sudah lama. Dia tahu what we want to do with this team. Oke. Dia tahu.
Saya tidak peduli seperti apa STY menyusun komposisi starting line up-nya. Ya. Tapi yang saya peduli adalah bagaimana anak-anak yang di bawah binaan STY itu bertarung dengan mental yang top. Oke, mental yang top. Bang Rahim melihatnya seperti apa nih persiapan skuad Garuda yang akan bertanding melawan Uzbekistan? Kita melihat Uzbekistan itu kan permainannya akan seperti apa? Apakah akan bergaya Eropa atau perpaduan dengan Timur Tengah atau bagaimana? Ya, Uzbekistan memang kuat. Iya. Ya. Tapi kan Korea juga kuat. Iya. Indonesia bisa menang sama Korea. Betul. Ya. Kenapa? Waktu Indonesia lawan Korea, kalau kita lihat keadaan tim Indonesia dalam latihan, mereka gembira. Ya. Orang gembira tuh kuat. Oh, enjoy gitu ya? Ya enjoy, ketawa-ketawa, serius, tapi senang orang itu. Kalau saya lihat Korea, dia ada rasa khawatir lawan Indonesia. Karena ada Sintayongnya itu kan. Berarti dia tahu gimana orang Korea main. Iya. Di dalam olahraga, jangan sekali-sekali punya rasa khawatir. Karena kalau punya khawatir sedikit aja, bisa kalah kita. Iya. Jadi kalau kita Jadi yakin, percaya diri aja ya. yakin aja. Ya. Dan saya lihat pemain kita, kita harus salut sama Sintayong. Seperti Pak Arifin bilang, 4 tahun. Iya. Di dunia sepak bola, pembinaan tuh 4 tahun. World Cup to World Cup. Apa yang dilakukan Sintayong, kan itu. Ya. Pertama dia mau pakai pemain-pemain yang lama, dia udah tahu ini anak stuck. Pemainnya stuck, nggak bisa. Jadi harus ada rotasi pemain. Cari pemain-pemain muda yang masih bersih, belum terkontaminasi dengan hal-hal yang jelek Iya. dari liga, dan juga pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Itu yang dipakai sama Sintayong. Iya. Dan masih kurang, butuh pemain naturalisasi. Dan pemain naturalisasi itu dulu saya maunya begitu. Seperti sekarang kan federasi dapat nama-nama pemain yang bisa dinaturalisasi. Nama-nama itu diserahkan kepada Sintayong. Sintayong suruh lihat sendiri pemain nama-nama itu, mana yang dia mau. Sintayong pergi ke Belanda, dia lihat dengan mata kepala sendiri mana pemain-pemain yang ada mau naturalisasi yang menurut dia cocok untuk dia latih. Chemistry juga cocok begitu ya? Dan kita jangan berpikiran negatif. Dengan adanya pemain naturalisasi, itu membuat supaya anak-anak kita di sini punya motivasi tinggi. Supaya kita juga bisa seperti mereka, atau mungkin bisa lebih nantinya. Jangan punya pikiran, oh, Donald Trump mematikan pemain lokal. Enggak. Pemain lokal kita justru mesti punya motivasi untuk seperti semakin all out gitu ya. Itu. Jadi kalau kita pemikiran negatif, kita nggak maju-maju. Makanya kita harus punya pikiran itu positif. Jangan negatif. Dan lalu Uzbek nih. Kita nggak usah tanya gimana mainnya kita. Karena kita kan bukan pelatih. Sintayong yang tahu. Jadi kita jangan ngatur-ngatur sok-sok tahu ini. Sintayong ngatur. Bukan kita yang ngatur. Tapi dia ngatur yang pasti yang terbaik. Pasti itu yang terbaik. Sesuai dengan strategi. Dan saya lihat ya Indonesia nih. Kalau kita lihat Korea. Dia kan olahraga di Korea terutama sepak bola yang diandalkan apa? Power, speed, stamina, mental. Itu yang diandalin sama Korea. Makanya dia good. Baik. Indonesia ngimbangin Korea. Bukan 90 menit loh. 120 menit. Dan di penalti. Penalti aja luar biasa begitu ya. Sekarang begini Mbak. Kita yang nonton di TV aja, dan dari stadion, jantung kita rasanya berdoanya udah Al-Fatihah aja udah berapa puluh kali supaya kita menang. Timnas Indonesia strong sekali juga ya. Jadi pemain, bagaimana orang yang main? Iya, benar. Tapi Anda lihat anak-anak yang main, penampilannya mantap semua. Oke, ini menarik sekali ngomongin bagaimana persiapan Timnas Indonesia untuk melawan Uzbekistan. Kalau ngomongin sedikit mengenai komposisi pemain, kita tahu bahwa nampaknya absennya nanti Struik di laga nanti akankah juga mengurangi kualitas dari Timnas Indonesia? Apakah juga harus ada komposisi pemain? Ada rotasinya nantinya akan seperti apa? Kita akan bahas lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Herdiman, kalau melihat komposisi pemain, nantinya pemain yang seperti Struik mungkin tidak bisa main di laga lawan Uzbekistan, akankah juga harus digantikan dengan yang lain sehingga komposisi Timnas Indonesia kuat nanti melawan Uzbekistan? Kalau diganti memang harus diganti. Sekarang penggantinya siapa? Ada banyak pilihan di situ. Misalnya saya menyebut satu nama yang belum pernah ditampilkan 1 menit pun. Siapa, Hoki Caraka Briliant.
Tetapi hoki memang belum memberikan satu kontribusi yang optimal untuk Ya. tim ini. Ada nama Ramadan Sananta. Ya. Saya pikir Ramadan menjadi pilihan utama buat Sintayong kalau mengisi posisi Rafael Struij. Tetapi dalam menyusun formasi starting lineup, ini adalah wewenang Sintayong. Dia tahu harus bikin apa untuk menghadapi Uzbekistan. Ya. Yang materi pemain Uzbekistan rata-rata itu beredar di Liga Rusia. Ada yang main di Dinamo Moskow, ada yang main di Rubin Kazan, ada yang bermain di Prancis di RC Lens. Saya pikir interval waktu 3 hari sebelum berhadapan dengan Uzbekistan, Sintayong sudah berpikir keras bagaimana dia menyusun komposisi terbaik yang inheren dengan strategi yang akan dia terapkan melawan Uzbekistan. Oke. Saya berharap ini semifinal tidak berakhir dengan perpanjangan waktu, tidak berakhir dengan apalagi drama adu penalti. Selesai di 90 menit. Saya berharap seperti itu. Tetapi kalaupun harus berakhir dengan extra time, dengan adu penalti, di mana di situ butuh fokus, butuh stamina. Saya pikir skuad Sintayong juga ready untuk itu. Buktinya melawan Korea sudah teruji, sudah terbukti. Sudah terbukti. Bang Rahim melihatnya bagaimana nih? Kira-kira skuad Garuda itu permainannya dari awal akan seperti apa? Kalau kita melihat kan dalam skema permainan sepak bola 15 menit lebih awal itu kan titik krusial gitu, harus menyerangkah langsung atau bermain terbuka atau bagaimana? Kalau menurut saya, kalau saya lihat dari pertandingan kemarin itu, memang 10 menit pertama kita kayaknya diserang terus oleh lawan. Tapi yang paling bahaya 5 menit terakhir babak pertama dan 5 menit terakhir babak kedua. Itu adalah menit-menit rawan gol. Rawan gol ya. Kan Indonesia golnya di situ. Babak pertama Korea bisa bikin gol menit 43 apa gitu. Babak kedua menit 86. Itu krusial betul. Nah, mesti fokus kita itu. Kalau menurut saya sih Sintayong udah ngerti lah siapa yang mesti menggantikan nomor 11, siapa yang menggantikan ini, dia udah ngerti. Dia udah tahu lah siapa yang digantikan. Karena saya senangnya di tim ini, semuanya nggak merasa dia nomor 2 atau nomor 3. Semuanya sama, maka gembira semuanya. Equal, terutama pemain-pemain naturalisasi nggak merasa lebih hebat dari pemain-pemain kita. Justru dia bersahabat. Jadi saling melengkapi lah ya. Jadi nggak bisa dia mengayomi di lapangan. juga. Jadi, pemain kita senang sama pemain naturalisasi juga senang sama pemain kita. Jadi enak itu. Chemistry-nya dapat begitu ya. Iya. Dan itu kan masalah strategi dari Sintayong. Gimana membuat tim yang baik. Kalau istilahnya suasana kamar ganti. Suasana kamar ganti itu istilahnya kalau biarpun kita pelatih hebat, kita nggak bisa memanage suasana kamar ganti istilahnya. Nggak bagus itu. Jadi berawal dari kamar ganti dulu ya. Kalau menurut teman-teman di Garuda Qatar, dia berkabar ke saya, ini tim dia juluki sebagai happy team with the happy tears. Happy team with the happy tears. Air mata kegembiraan. Itu dilontarkan usai kita mengalahkan Korea Selatan. Dan ini terjadi. Jadi dengan happy team ini pasti enjoy selalu dalam setiap permainan ya. Faraim sudah bicara seperti itu. Iya kan. Nah, kalau misalnya kita melihat juga kan ini kan kalau misalnya Indonesia berhasil, kita optimis nih Indonesia berhasil menang dan akhirnya masuk final gitu ya. Nah, bagaimana dengan tiket Olimpiade ini gitu kan? Indonesia kan kansnya luar biasa besar juga gitu. Ya kalau dia masuk final kan berarti masuk Olimpiade pasti. Sudah pasti. Dan saya rasa Sintayong juga akan mempersiapkan. Mungkin lebih baik lagi nanti di Paris kan ada waktu beberapa bulan kan. Bisa lebih kelemahan-kelemahannya dia bisa ditutupin dengan yang lebih baik dari sekarang. Bang Hardiman kalau melihat ya tadi kan sudah pasti berarti ke Olimpiade ya kita ya. Tapi ada juga yang mengartikan bahwa para pemain Indonesia disebut sebagai Olimpian. Apa sih sebenarnya gelar Olimpian yang dimaksud itu sebenarnya, Bang? Ada tiga skema untuk bisa tiba di Olimpiade Paris. Skema pertama adalah versus Uzbekistan. Kita menang, kita ke final, itu artinya tiket ke Olimpiade sudah berada dalam genggaman. Kalau kita lolos ke Olimpiade, artinya siapapun materi pemain yang berangkat ke Olimpiade nanti, mereka adalah Olimpian.
Olimpian. Oh. Olimpian adalah julukan untuk bagaimana seorang atlet mencapai puncak prestasi tertinggi dalam pentas dunia olahraga. Dan sejauh ini Indonesia baru punya 335 atlet yang menyandang predikat Olimpian. Olimpian. Ada banyak nama di situ, ada Emma Tapari, ada Yayu Basuki, ada Wailan Walalangi, ada Taufik Hidayat, ada Susi Susanti. Ya. Dan ini nanti mereka sudah menyandang gelar Olimpian. Masalahnya nanti bagaimana mereka tampil optimal di sederet kota di Prancis dalam Olimpiade Paris nantinya. Oke, prediksi mungkin ya. Terakhir prediksi skor. Itu harus prediksi skor. Berapa lawan Indonesia lawan Uzbekistan, Bang? Harapan saya adalah 2 kali 45 menit plus additional time tentu, ya kan. Harapan saya adalah kita menang. Berapapun skor tipis, skor besar. Tapi kemudian saya berharap sekali lagi ada banyak nama yang potensi bikin gol dan kita semua, Pak Rahim, kita berdoa semoga Indonesia menang. Amin. Semoga kita ke final dan itu adalah bonusnya Olimpiade. Oke, kalau dari Bang Rahim? Ya, kalau saya rasa kita semuanya kepengen Indonesia menang. Iya, harapannya Indonesia pasti menang. Harapannya semua optimis kita berharap juga. menang besar atau menang kecil pokoknya menang. Ya. Itu kan yang penting. Karena begitu kita menang ya Olimpiade. Oke, siap. Terima kasih. Kita sama-sama akan menantikan ya, sama-sama akan menonton dan mendoakan skuad Garuda ini untuk menang dan juga lolos masuk final. Amin, amin ya robbal alamin. Kita nantikan permainannya di Senin malam ya. Indonesia melawan Uzbekistan. Akhir kata ini jadi penutup kita pada hari ini. Saya Kamarati Kusuma. Saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.